Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di sini di Ada Podcast. Saya Ahmad Nasgiluda bersama dua rekan saya. Halo, aku Diba Alifasari. Dan aku Alfida Mayanti. Baik, nah jadi kali ini kita akan membawa topik atau mendiskusikan terkait dengan hal yang mungkin saat ini sudah tidak lagi booming ya. Tapi pada saat dahulu atau mungkin beberapa waktu lalu, hal ini menjadi sesuatu hal yang sangat diperbincangkan, yang sangat hangat-hangat untuk diperbincangkan, baik itu dimanapun, di sudut manapun di Indonesia ini khususnya ataupun di dunia, yaitu isu radikalisme dan juga terorisme. Ada sebuah hasil riset menunjukkan paham radikalisme tumbuh semakin subur di kalangan mahasiswa dan menunjukkan pelajar. kaum milenial rentan terpapar radikalisme dan terorisme mengidentifikasi kedua serangan teror hari ini mengenai mahasiswa di Universitas Brawijaya yang ditangkap dan terkait dengan kaum terorisme. milenial tidak Masih ada terbiasa Pak penyebabnya Hasil kaum survei dari milenial Alpara tidak Research. Baik teman-teman, nah sebelum kita membahas lebih jauh mengenai radikalisme dan juga terorisme, kita akan terlebih dahulu membacakan argumen dari teman-teman, baik itu mahasiswa ataupun beberapa dari siswa mengenai isu radikalisme dan juga terorisme baik di dunia maupun di Indonesia pada khususnya. Oke, nah ini adalah beberapa pertanyaan, beberapa tanggapan dari teman-teman melalui kolom Q&A yang beberapa waktu lalu sudah kita sebar kepada teman-teman. Yang pertama ada tanggapan dari Kak Bila yang mengatakan bahwasanya radikal di Indonesia khususnya bagi mahasiswa atau mahasiswi tentunya menjadi topik yang sangat serius dan tidak menutup kemungkinan banyak mahasiswa maupun mahasiswi yang terlibat di dalam, contohnya seperti halnya kampus ataupun perguruan tinggi yang dalam ranah pendidikan yang khususnya itu tidak dalam artian itu konteksnya hanya untuk muslim saja atau perguruan tinggi secara umum. Nah, di sana kan banyak namanya aliran ataupun dari agama-agama tertentu dari seluruh Indonesia. Ditakutkan dengan adanya hal demikian menjadi faktor utama terjadinya perbedaan paham dari mahasiswa itu sendiri yang berakhir dengan memicu radikalisme. Jadi Kak Bila ini beranggapan bahwasanya salah satu faktor dari munculnya isu pemahaman radikalisme itu ada tidak jauh dari lingkungan mahasiswa atau dalam lingkungan perguruan tinggi dan juga kampus-kampus di Indonesia seperti itu. Nah, Gimana, Bu? Ya benar banget teman-teman, karena radikalisme itu sendiri itu sangat berkaitan dengan kita nih anak muda. Kenapa? Karena kita ini kan masih haus akan informasi dan juga kita itu bisa dibilang masih labil ya. Jadi ketika kita mempelajari suatu ilmu tertentu tanpa dibarengi dengan pemahaman yang secara matang ya, benar, itu tuh bisa saja apa yang kita pahami itu menyimpang dari ajaran Islam itu sendiri. Nah, jadi mungkin kurang lebih tanggapan dari Kak Bila ini lebih memicu bagaimana radikalisme itu, benih-benihnya itu muncul di Indonesia. Salah satunya tidak jauh dari ranah perguruan tinggi atau bukan hanya perguruan tinggi ya, mungkin beberapa instansi itu di seluruh Indonesia, baik itu dalam ranah perguruan tinggi atau kampus, ranah sekolah, ranah madrasah, bahkan lembaga pendidikan yang tidak jauh dari istilahnya itu penyaluran pemahaman-pemahaman dari satu orang ke orang yang lainnya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Itu tanggapan dari Kak Bila. Baik, selanjutnya ada tanggapan dari Kak Sani yang mengatakan bahwasanya gerakan radikal identik dengan pandangan suatu agama, terutama di sini adalah agama Islam. Sementara kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak beragama seringkali tidak dianggap. Hal tersebut menyebabkan masyarakat seringkali berprasangka buruk pada agama Islam. Islam sering dipandang sebagai pemicu radikalisme, tidak lain karena kelompok yang menuntut pada aliran jihadnya. Namun pada dasarnya perbedaan penafsiran Al-Quran lah dan juga hadis yang menjadi salah satu penyebab adanya isu radikalisme. Perbedaan tersebut menyebabkan terbentuknya beberapa aliran, dan dari sekian aliran-aliran ada beberapa yang memiliki pandangan dan juga pemikiran yang keras. Nah, padahal radikalisme sendiri itu kan terjadi itu karena individu masing-masing. Tetapi memang seringkali dikaitkan dengan agama Islam. Berarti karena masuk ya sama ini tanggapannya dari Mas Sam. pemahaman beberapa orang, sehingga orang-orang yang awam itu selalu menganggap radikalisme itu dari agama Islam itu. Padahal kan itu dari pribadinya masing-masing atau dari suatu kelompok tersebut. Nah, ya benar banget. Jadi
seperti di negara-negara barat sendiri ya, di sana tuh sampai muncul istilah Islamophobia, di mana masyarakat imigran Islam atau orang masyarakat yang menganut agama Islam itu sendiri banyak mengalami diskriminasi karena label agama itu sendiri. Padahal kan tidak semua orang Islam itu merupakan teroris, hanya segelintir saja, tapi banyak dari mereka yang mengecap semua orang Islam itu sama, padahal bukan salah agamanya, tetapi salah beberapa oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab. Nah itu tadi yang saya garis bawahi dari Kak Alfi, bahwasanya ada istilahnya Islamophobia. Ya, ini menurut saya cukup menarik karena di barat sendiri atau mungkin di daerah Eropa sana itu sangat kental, atau mungkin tidak jauh lah masyarakatnya mengenal Islamophobia atau sudah tertanam sangat dalam mengenai Islamophobia, yaitu menganggap bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang dianut oleh orang-orang yang beraliran keras dengan pemahaman yang keras dan juga radikal. Itu yang menyebabkan adanya Islamophobia. Sebelumnya yang dikatakan oleh Kak Sani malah bahwasanya ini gerakan radikal identik dengan pandangan suatu agama, terutama agama Islam. Sementara kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak beragama seringkali tidak dianggap. Nah, menurut saya ini adalah suatu kejanggalan yang sangat-sangat patut disayangkan ya, apalagi orang-orang barat yang terkenal teknologi dengan cukup maju, dengan peradaban yang bisa dikatakan lebih maju lah. Karena mereka itu secara teknologi mereka memang jauh lebih unggul daripada kita. Namun mereka sangat membenci, dalam artian itu menyayangkan dengan adanya orang-orang agama Islam yang berpemikiran radikalisme atau pemikirannya itu keras seperti itu. Padahal faktanya di lapangan tidak seperti itu kan ya. Itulah yang memicu adanya Islamophobia. Ya, ini adalah tanggapan yang kedua dari Kak Sani. Selanjutnya, yang ketiga ini ada tanggapan dari Kak Laili yang mengatakan bahwasanya radikalisme di Indonesia identik dikaitkan dengan agama, terutama agama Islam. Nah ini kurang lebih Sama ya, seperti iya, seperti hampir yang- sama dengan dikatakan ya yang tanggapan yang kedua tadi. Agama Islam dipandang sebagai pemicu gerakan radikal karena disebabkan oleh aliran jihadnya. Banyak orang yang salah mengartikan makna jihad yang sebenarnya. Makna jihad sendiri adalah sungguh-sungguh, tetapi banyak orang yang menganggap jihad identik dengan kekerasan. Padahal kita menuntut ilmu itu juga termasuk dari jihad. Namun orang-orang yang berpemikiran salah menganggap cenderung bahwasanya jihad selalu dikaitkan dengan masalah peperangan, kekerasan, dan juga pembantaian dan lain sebagainya. Dan mengesampingkan permasalahan jihad atau hal-hal yang dianggap jihad seperti menuntut ilmu, bersungguh-sungguh, dan lain sebagainya. Dari anggapan inilah agama Islam dianggap sebagai agama yang memunculkan benih-benih terorisme dan juga radikalisme. Cukup disayangkan ya. Padahal sebagai agama yang keras, padahal Islam adalah agama yang damai, membawa pesan kedamaian dan juga suci. Seperti itu. Karena memang ya beberapa oknum atau kelompok itu menggunakan kata jihad untuk menutupi kesalahan mereka. Jadi sehingga banyak sekali orang-orang yang kurang paham tentang Islam itu menyalahkan jihadnya, padahal balik lagi itu karena oknum tersebut malah menutupi kesalahan itu dengan kata jihad. Iya, padahal mereka melakukan apa yang sesuai dengan pemikiran mereka, apa yang mereka yakini, namun mereka mengatasnamakan jihad dengan pemikiran dan juga penafsiran yang sesuai dari mereka, padahal tanpa disadari oleh mereka itu adalah sesuatu perbuatan yang salah. Dan seringkali memang yang dilakukan oknum-oknum tersebut itu sering bertentangan dengan bertentangan dengan sistem-sistem sosial yang ada di masyarakat. Ya, tentunya melanggar dengan norma-norma masyarakat yang berlaku seperti itu. Itu adalah tanggapan yang ketiga dari Kak Laili. Selanjutnya, tanggapan yang terakhir ini ada dari Kak Lulu, mengatakan bahwasanya menurut saya radikalisme di Indonesia saat ini sudah mencapai titik yang berbahaya, mencapai posisi yang sangat berbahaya. Radikalisme sering menyamarkan diri dan juga melebur pada masyarakat melalui cara halus seperti konten-konten di media sosial dan lain sebagainya. Dengan pendekatan yang dilakukan, bisa ditebak bahwa sasaran yang dituju adalah generasi muda atau bisa dikatakan generasi milenial yang sangat relate dengan usia saat ini. Dengan demikian, sangat penting adanya tindakan preventif
terhadap penyebaran radikalisme yang difokuskan pada generasi muda. Nah, ini menarik menurut saya. Iya, benar Tanggapan yang terakhir dari Kak Lulu yang mengatakan bahwasanya radikalisme sekarang itu mungkin dalam actionnya itu adalah pembantaian, kekerasan, peperangan dan sebagainya. Tapi dalam penyebarannya atau penyebaran aliran atau penyebaran pemikirannya itu dilakukan secara halus. Bahkan mungkin secara tidak kita sadari ya, misalkan nih kita bertiga yang mungkin kita tanpa disadari baca-baca di media sosial atau teman-teman juga nih baca-baca di media sosial, baca artikel, berita online gitu, tanpa disadari di sana terselip adanya unsur pemikiran isu radikal. Nah, itu adalah yang dilakukan saat ini karena memang gimana ya, bisa dikatakan sekarang kan harus mengikuti zaman, karena kalau kita nggak mengikuti zaman kan kita pasti kalah seperti Karena itu. apa-apa juga online kan. Nah, juga apalagi seperti itu. media sosial itu sangat berpengaruh di kehidupan kita. Jadi secara nggak langsung bisa dijadikan sebuah bahan untuk mereka atau wadah untuk mereka menyebarkan aliran atau paham yang mereka miliki. Ini adalah yang dikatakan oleh Kak Lulu seperti itu. Menurut saya sangat relate sekali dengan kondisi saat ini. Gimana Kak Alfi? Kak Diba? Banget, setuju banget sama pendapat dari Kak Lulu tadi. Iya. Bagus banget sih pendapatnya. Nah, mungkin itu tadi adalah beberapa tanggapan dari teman-teman mahasiswa khususnya mengenai isu radikalisme dan juga terorisme yang ada di Indonesia. Mungkin nanti kita akan lagi membacakan tanggapan-tanggapan yang lain dari teman-teman mahasiswa atau teman-teman siswa mengenai isu radikalisme. Jadi teman-teman harus mengikuti podcast ini dari awal hingga nanti kita usai. Seperti itu teman-teman. Nah, berbicara sendiri nih mengenai radikalisme. Mungkin teman-teman kan sudah nggak asing dengan radikalisme, tapi mungkin ada juga yang masih tidak sepaham apa sih sebenarnya radikalisme itu. Jadi kira-kira gimana nih Kak, radikalisme itu menurut pandangan kalian? Jadi ya, gini, secara singkatnya, radikalisme itu suatu ideologi atau gagasan dan paham yang ingin melakukan suatu perubahan sosial politik dengan secara praktis atau secara singkat. Spontan. Iya, dan itu menggunakan cara-cara kekerasan sehingga menyimpang atau tidak sesuai dengan peraturan yang ada atau norma yang ada. Iya, benar banget. Berarti secara garis besarnya, secara pengetahuan umumnya, secara arti umumnya radikalisme itu adalah keinginan atau pemikiran orang-orang yang menginginkan adanya suatu perubahan sosial yang secara singkat atau secara spontan ya, dan juga berubahnya itu diinginkan secara drastis seperti itu ya, yang diinginkan oleh kelompok-kelompok atau oknum tertentu. Itulah adalah pengertian radikalisme secara umumnya. Namun yang saya bingungkan di sini nih Kak, kenapa sih radikalisme itu selalu saja dikaitkan dengan namanya agama? Apakah mungkin ada alasan atau mungkin kenapa ada keterkaitan tertentu gitu atau keterkaitan yang kental gitu terkait dengan radikalisme dan juga agama? Gimana nih? Nah, benar banget ya. Seringkali kita tuh mendengar isu-isu radikalisme itu selalu dikaitkan dengan agama. Kenapa kok dengan agama gitu kan? Jadi agama itu sendiri kan adalah sesuatu hal yang melingkupi seluruh aspek kehidupan manusia. Jadi agama itu bisa dikatakan sebagai suatu pedoman umat manusia untuk menjadi acuan bagaimana kita hidup di dunia gitu loh. Sehingga agama itu sendiri sangat sensitif apabila dikaitkan dengan permasalahan yang ada di masyarakat itu sendiri. Karena memang agama itu kan apa ya? Kalau yang saya tangkap nih, agama itu mencakup masalah keimanan dan juga keyakinan itu kan ya. Keyakinan. Mungkin berangkat dari situ. Jadi kalau misalkan pun ada apa-apa yang mungkin sedikit melenceng atau mungkin sedikit janggal gitu, yang memiliki keterkaitan dengan agama, pasti itu memicu banyak argumen pro kontra dari masyarakat seperti itu ya. Karena mungkin agama ini adalah satu hal yang sensitif karena sangat mendalam, yang mengacu pada keimanan dari makhluk kepada Tuhan gitu. Mungkin kadang memang suatu kelompok itu jika salah, yang disalahkan itu agamanya. Nah, itu juga yang menjadi catatan karena meskipun kelompok ini adalah orang-orang mungkin dalam sisi agamanya tidak terlalu mendalami agama, tapi ketika dia melakukan kesalahan biasanya yang mendapatkan batunya, cap buruk ya, mendapatkan itu adalah agamanya. Siapa sih yang mengatasnamakan itu? Pasti ini dari agama ini gitu. Itu mungkin salah satu yang menyebabkan juga. Nah, kiranya nih yang saya tanyakan juga berikutnya, dari banyaknya agama, kan tadi kan sudah jelas sebenarnya agama itu sesuatu hal yang sensitif. Oleh karena itu seringkali dikaitkan dengan isu radikalisme atau yang paling mudah untuk dikaitkan dengan radikalisme. Nah, yang seperti halnya juga tanggapan dari teman-teman, kan sudah jelaskan dari beberapa agama-agama yang paling sering atau paling
kita ketahui lah paling tidak asing di telinga itu adalah agama Islam. Ya, Nah pasti. itu menurut saya sangat disayangkan. Padahal tadi juga dijelaskan di sini Islam itu adalah agama pembawa kedamaian, agama yang damai gitu. Tapi kenapa kok malah justru sebaliknya? Apalagi sampai orang-orang Barat menyebutnya istilah Islamophobia atau ketakutan terhadap orang-orang Islam atau menyayangkan adanya agama-agama Islam dengan pemikiran yang keras seperti itu. Gimana nih kira-kira? Ya kalau kenapa sih radikalisme itu selalu kayak lebih condong ke dikaitkan dengan agama Islam ya, karena mungkin bisa kita lihat bahwasanya Islam itu sendiri merupakan agama yang banyak dianut Mayoritas oleh istilahnya. mayoritas masyarakat di dunia, dan agama Islam, ajaran agama Islam itu sendiri seringkali bertentangan dengan agama Nasrani gitu loh. Jadi kan di sisi lain agama Nasrani itu sendiri merupakan agama mayoritas yang dianut oleh Iya. dunia, sehingga beberapa orang mencari celah untuk menjatuhkan agama Islam itu Untuk sendiri. menghancurkan agama Islam. Karena memang bisa dilihat ya dari peradaban mengenai kemajuan teknologi ataupun saat ini kan kita ada di masa revolusi industri 4.0 atau juga society 5.0 itu kan mereka dalam artian orang-orang Eropa itu kan jauh lebih maju daripada kita. Orang-orang Barat itu jauh lebih maju teknologi yang dikembangkan daripada kita sendiri. Nah mungkin posisinya mereka tidak sepaham dengan menganut ajaran agama Islam sehingga mereka memunculkan adanya Islamophobia sebagai tameng untuk mengembangkan ajaran agama mereka dan juga menjatuhkan agama Islam yang saat ini menjadi salah satu agama mayoritas yang ada di dunia. Seperti itu mungkin ya kan. Oke. Nah, berarti yang saya tangkap di sini ya terkait dengan agama Islam, kenapa kok dikaitkan dengan isu radikalisme itu sendiri? Karena mungkin salah satunya adalah itu tadi ajaran agama Islam itu adalah yang namanya jihad. Ya. Nah, jihad di sini itu kan sesuatu yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan perintah-perintah Allah gitu. Namun mungkin bagi orang-orang yang saat ini yang mengartikan atau menafsirkan setengah-setengah atau tidak secara sepaham menyeluruh itu seringkali mengartikan yang salah mengartikan sehingga menyebabkan suatu pelencengan pemikiran yang juga diactionkan atau menyebabkan mereka mengambil tindakan yang keliru mungkin seperti Mengenai itu. jihad tersebut ya. Seperti halnya terorisme dan lain sebagainya. Nah, kira-kira nih membahas mengenai tanggapan terorisme dan juga radikalisme. Kira-kira apa sih kelompok yang paling paling dikenal atau mungkin bisa dikatakan paling ekstrim ya, yang bernotabene itu latar belakangnya mungkin dari agama Islam seperti itu, yang paling keras ekstrim itu mungkin ada barangkali kelompok terorisme yang paling terkenal. Nah, teman-teman ini pasti udah tahu semua kan kelompok ISIS. Nah di situ ISIS itu termasuk suatu kelompok radikalisme terbesar atau paling ekstrim, terkenal juga di Yang dunia. memberikan impact atau dampak. Impactnya sangat besar sekali di dunia, apalagi di Indonesia. Ya benar banget. Nah kenapa sih kok ISIS ini sampai dikenal ke seluruh dunia? Karena ISIS ini sendiri seringkali mempertontonkan ketika mereka menyiksa orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka gitu, mereka tuh mempertontonkannya dan menyebarluaskannya ke seluruh dunia sebagai bukti eksistensi mereka. Jadi paham-paham mereka sendiri juga itu cepat banget nyebarnya ke seluruh dunia, hingga masyarakat Indonesia sendiri bahkan ada yang secara sukarela datang ke Suriah, ke Irak untuk mempelajari atau untuk menjadi bagian dari organisasi atau kelompok ISIS itu sendiri. Sampai segitunya. Ya benar banget. Jadi memang ideologi mereka itu banyak yang sudah masuk bahkan sampai ke desa-desa di Indonesia gitu loh. Sampai seberbahaya itunya ideologi mereka untuk suatu bangsa. Dan memang ideologi ISIS ini tuh mereka itu membawa atau cara mengajak seseorang itu dengan kekerasan dan teror, sehingga dan mereka itu memberikan atau menyebutkan simbol-simbol Islam, sehingga ISIS juga sangat kental dengan agama Islam. Oh, berarti mereka bersembunyi atau mungkin berlindung di balik tameng mengatasnamakan agama Islam untuk menyebarkan pemikiran radikal mereka. Itu adalah sekilas tentang ISIS ya. Mungkin karena itu tadi jadi
ada Islamophobia itu. Itu Karena salah mereka satunya. menggunakan simbol-simbol agama Islam, sehingga banyak orang yang tidak mengerti dan langsung mempercayainya. Seperti itu. Mungkin itu tadi adalah sekilas dari ISIS ya. Nah, barangkali ada lagi kelompok selain dari ISIS yang juga memberikan impact atau dampak yang juga cukup besar, baik itu bagi dunia maupun di Indonesia sendiri. Kira-kira ada nggak kelompok lain selain dari ISIS yang cukup terkenal juga pastinya? Oke, sebenarnya ada juga beberapa kelompok, tapi memang untuk yang paling terkenal di dunia ya, selain ISIS itu yaitu Al-Qaeda. Al-Qaeda. Ya, sebenarnya Al-Qaeda dan ISIS ini memiliki keterkaitan, teman-teman. Jika kita tarik sejarah, kita menilik sejarahnya dari ke belakang, dapat kita temukan bahwasanya ISIS dan Al-Qaeda itu sesungguhnya dulu saling berkaitan. Seperti itu. Dulunya itu saling berkaitan. Ya, mungkin Oh iya, sebentar kita dulu Pak. sampai- Ya, oke. Nah, ini kita sudah membahas lebih jauh nih teman-teman. Karena ternyata ada dua nih yang organisasi ataupun kelompok ekstrim. ya ekstrim radikalisme dan juga terorisme yang ada di dunia yang bahkan memberikan impact Impact yang sangat besar. atau dampaknya itu sampai di Indonesia saking begitu besarnya. Nah, berbicara mengenai dua kelompok tersebut, kira-kira ini kepo nih, bagaimana sih sejarah atau mungkin latar belakang di balik kemunculan mereka? Mungkin dari sebelum ada mereka hingga mereka ada sampai sejauh ini. Kira-kira gimana nih sejarah dari ISIS ataupun Al-Qaeda itu? Kalau Al-Qaeda sendiri tuh lebih dahulu ya daripada ISIS. Ya, benar. Nah, Benar. Jadi sebenarnya ISIS dahulunya itu adalah Al-Qaeda. Jadi Dahulunya Al-Qaeda. ya benar banget. Berarti Jadi- sebelumnya ada ISIS itu Al-Qaeda sudah terlebih dahulu. Jadi muncul gimana? Ya, Dunia. jadi gini. Jadi kala itu Al-Qaeda itu terbagi menjadi dua, teman-teman. Jadi ada Al-Qaeda Irak, ada Al-Qaeda Suriah atau Syria ya. Nah, jadi ketika itu Al-Qaeda Syria melakukan ekspansinya di Afghanistan. Namun ketika itu Afghanistan, mereka diusir dari Afghanistan oleh kelompok Taliban dan kemudian kembali ke Irak. Nah, di Irak mereka ketemu dengan Al-Qaeda Irak. Al-Qaeda Irak. Ya, benar. Jadi mereka ketemu di sana, Al-Qaeda Suriah dan Al-Qaeda Irak ini ketemu. Dan ternyata mereka ini sebenarnya memiliki paham Sunni, tapi ternyata ada beberapa pemahaman mereka yang berbeda yang akhirnya menyebabkan mereka ini pecah gitu loh. Nah, si Al-Qaeda Irak inilah yang membentuk yang menjadi cikal bakal ISIS itu sendiri. Jadi awalnya bukan ISIS, Mas. Namanya itu bukan ISIS. Jadi awal namanya itu adalah ISI, Islamic State of Iraq. Oh, berarti itu Al-Qaeda yang memecah. Iya, benar banget. Al-Qaeda yang memecah karena diri. nggak sepaham dengan Karena tidak sepaham. Al-Qaeda. Padahal mereka memiliki paham yang sama-sama Sunni ya Iya, sama-sama sebelumnya. Sunni, Tapi karena mereka ada gesekan, akhirnya beberapa kelompok ini yang menolak dengan pemikiran Al-Qaeda, akhirnya mereka membentuk kelompok lagi sendiri. Iya, benar yang banget. disebut Dengan ISI. pada awalnya. Apa Iya, tadi? pada Islamic State of Iraq. Islamic State of Iraq. Ya, Benar lanjut banget. Dok. Nah, kemudian mereka ini pada tahun 2004 ya. Tadi itu tahun 2004. Jadi kayak perpindahan dari namanya Al-Qaeda menjadi ISIS itu pada tahun 2004, di mana waktu itu pimpinannya yaitu bernama Abu Bakar Al-Baghdadi. Abu Bakar Al-Baghdadi. itu adalah pelopor. Pemimpin. Pemimpin. Ya, pemimpinnya kala itu pemimpinnya kala itu. Nah, kemudian mereka melakukan memperluas, nggak cukup buat di situ aja gitu. Kemudian mereka tuh memperluas Menginvasi wilayahnya. istilahnya itu. Ya, benar banget dengan waktu itu dengan tentara Amerika Serikat. Waktu itu jadi target apanya ya? Target ekspansinya itu di Suriah. Di mana waktu itu di Suriah dikuasai oleh bukan dikuasai sih sebenarnya, tapi mendapat campur tangan dari tentara Amerika Serikat. Nah, jadi si ISI tadi ini menyerang ibu kota Suriah, ya, ibu kota Suriah, dan akhirnya bisa menguasai beberapa daerah di Suriah, dan kemudian akhirnya pada tahun 2014 mereka mendeklarasikan diri sebagai Islamic State of Iraq and Syria, atau kita kenal saat ini dengan nama ISIS. Ya, Jadi benar banget. ISIS itu
terjadi atau berawal dari ISI, Islamic State of Iraq. Dan kenapa berubah ISIS? Karena pada saat itu anggota atau kelompok ISI mengekspansi ke daerah Suriah sehingga menyebabkan pergantinya nama menjadi ISIS, Irak dan Syria. Seperti itu. Berarti adalah sejarah sekilas mengenai ISIS. Selanjutnya nih, sejarahnya gimana, Kak? Selanjutnya ya tadi itu karena setelah mereka sudah menjadi ISIS, mereka itu jadi makin memperluas kekuasaannya dengan menyebarkan ideologi atau doktrin mereka. Jadi banyak itu penyebarannya di mana? Penyebarannya itu hampir ke seluruh dunia, khususnya Timur Tengah dan Asia Tenggara. Untuk Asia Tenggara sendiri sebenarnya yang paling menjadi target sasaran dari ISIS itu sendiri yaitu di Filipina. Ya benar banget, di Filipina. Namun di Indonesia pun juga banyak sekali. Ya, maksudnya Indonesia pun juga tidak lepas dari bener banget, cakupan mereka juga gitu ya. Karena emang ranahnya itu di Asia Tenggara kan. Bener banget, sampai bahkan ada ratusan masyarakat Indonesia sendiri yang dengan sukarela pindah ke Suriah, bermigrasi ke sana untuk mengikuti kelompok ISIS. Berarti mungkin pada awalnya memang ISIS ini berekspansi di daerah Timur Tengah saja di sana. Namun seiring berjalannya waktu mereka mencoba mengekspansi di daerah Asia, khususnya di wilayah Asia Tenggara yang tak lepas atau tak lain adalah di negara Filipina yang menjadi target utamanya. Dan juga mungkin selain Filipina juga Indonesia juga termasuk menjadi target untuk mereka sebarkan ideologi atau paham-paham yang mereka yakini. Mungkin seperti itu ya. Ya benar banget, dan sebenarnya tidak semuanya yang secara sukarela karena tertarik dengan ideologi, tapi beberapa juga itu karena permasalahan ekonomi. Jadi di sana mereka tuh seperti diiming-imingi kalau menjanjikan kalau misalnya mereka mau ikut kelompok ISIS itu sendiri, mereka akan dijanjikan dengan pekerjaan yang baik, terus gaji yang cukup atau bahkan gaji yang tinggi, supaya mereka itu memberikan suatu tawaran yang menjamin akan kehidupan mereka seperti itu ya. Jadi itu adalah sebuah tawaran. Namun setelah diberikan tawaran terus mereka berangkat, yang terjadi ya justru tidak sesuai ekspektasi mereka, karena beberapa pengakuan dari mantan pengikut ISIS itu sendiri sangat jauh berbeda dari apa yang awalnya mereka tawarkan gitu. Realitas di sana sangat jauh berbeda dari ekspektasi mereka ketika sebelum masuk kelompok ISIS tersebut. Nah, itu tadi mungkin adalah sejarah sedikit atau mungkin terkait dari awalnya Al-Qaeda, terus memecah diri menjadi adanya ISIS, terus dari ISIS berangkat menjadi ISIS. Mungkin adalah alur bagaimana mereka awal kemunculannya hingga ada sampai bisa mengekspansi bahkan di seluruh dunia. Itu adalah sejarah ya. Selanjutnya nih, berbicara mengenai ISIS, kan mungkin sekarang sudah tidak lagi booming ya, sudah tidak lagi hangat ya hal tersebut. Tapi saya yakin atau bisa diyakini teman-teman bahwasanya sampai saat ini sebenarnya masih ada gitu sisa-sisa ataupun puing-puing atau bekas dari persebaran ideologi dan juga doktrin mereka gitu ya, pasti masih ada saat ini. Nah, pertanyaan saya nih, kenapa kok bisa sampai sejauh ini? Kira-kira mereka ini mendapatkan dukungan itu dari mana? Bahkan bisa dikatakan ya, kan sebuah kegiatan atau aktivitas kan membutuhkan adanya dana ya. Kira-kira gampangannya gini lah, siapa yang memberikan mereka suntikan dana atau yang mendukung hingga mereka bisa bertahan sampai saat ini? Padahal menurut saya ini cukup paradoks gitu, cukup ironi bagaimana kelompok yang jelas-jelas fahamnya itu keras, alirannya radikal, kok bisa bertahan? Kan pasti ada namanya sesuatu yang membelakangi gitu, yang mendukung, mendorong dari belakang. Kira-kira gimana nih? Ya, kalau untuk masalah itu sendiri ya, ISIS ini kan terkenal dengan radikalismenya, dengan terornya di mana-mana. Bahkan banyak negara-negara itu mengecam, tapi kok kenapa kok masih kuat, masih tumbuh subur gitu kan? Kenapa sangat sulit buat negara-negara membasmi atau menghilangkan ISIS itu menghentikan ISIS itu sendiri gitu kan? Jadi untuk kenapa sih ISIS ini bisa eksistensinya di dunia itu bisa kuat? Masih ada itu karena pertama pembiayaan gitu ya, pembiayaannya tuh
di mana pembiayaan ISIS itu ada beberapa, mereka memiliki beberapa pemasukan. Yang pertama yaitu dari perdagangan minyak ilegal. Ya, perdagangan minyak ilegal. Kemudian ada juga penjarahan bank. Penjarahan bank. Ya, benar. Mereka juga menjarah bank. Kemudian ada juga penghasilan mereka dari tebusan sandera. Jadi mereka kayak menculik orang-orang, tokoh-tokoh yang dianggap berpengaruh, kemudian meminta tebusan, dan itu ya, paham. menjadi sumber dana yang besar dong ketika, Iya pasti. iya kan. Nah, habis itu dan yang kemudian ada juga dari harta rampasan perang. Jadi kan ketika mereka mengekspansi wilayah-wilayah, tentunya kan wilayah tersebut Diperangi. iya Oleh itu. dihuni kan, Iya. dihuni. Dan tentunya ketika mereka sudah menaklukkan suatu wilayah, mereka Mengambil menganggap untung apa yang bisa diambil iya, seperti itu. mereka menganggap semua yang ada di situ adalah milik mereka. Jadi dari situ, dan kemudian juga ada beberapa oknum-oknum tertentu yang memang mendukung ISIS dari belakang. Oh gitu. Ya. Dalam artian ada instansi-instansi yang secara nggak langsung mungkin Ya. mereka secara diam-diam, Iya, secara diam-diam. mendukung ISIS tersebut, entah dengan maksud apa. Pasti mereka memiliki tujuan tertentu. Kenapa mereka mendukung pergerakan dari ISIS itu sendiri? Kira-kira nih Mbak, ini kan kita kan nggak tahu nih apa namanya instansi atau mungkin oknum-oknum yang dalam artian itu mendukung mereka dari belakang, yang kiranya mungkin bisa sudah bocor di internet atau mungkin di media yang bisa didengarkan oleh teman-teman. Kiranya apa sih instansi-instansi yang diduga mereka adalah pendukung dari belakang atau penyokong dari belakang yang bermain di belakang panggung, dengan memberikan dukungan baik itu dalam bentuk dana ataupun bentuk apapun lah, aset dan lain sebagainya yang mendukung berjalannya aksi dari ISIS itu sendiri. Oke, jadi sebenarnya sudah banyak sekali ya konspirasi mengenai ISIS itu sendiri, kayak pembiayaan dari ISIS itu sendiri gitu kan. Tapi ya kita juga nggak tahu kan sebenarnya ISIS itu emang beneran Islam Iya, nah itu. atau hanya boneka untuk menjatuhkan Islam itu Nah, sendiri. itu. Karena banyak sekali konspirasi di luar sana yang beredar bahwasanya ISIS secara kelihatan tampaknya dari luar itu kan berperang dengan suatu negara yang bisa kita bilang negara ini memang cukup negara yang merupakan negara adikuasa gitu kan. Tapi ternyata ada konspirasi bahwasanya negara tersebut itu di belakang mendanai organisasi ISIS tersebut. Ya, Jadi sebenarnya kita nggak pernah benar-benar tahu apa maksud tujuan dari ISIS itu sendiri. Bisa jadi ISIS itu hanyalah organisasi atau kelompok yang sengaja dibuat untuk bersandiwara dalam artian seperti untuk itu. melemahkan bahkan menjatuhkan suatu agama tertentu. Iya, dengan dalih mereka ini berangkat dari agama tertentu. Namun pada dasarnya mereka melakukan aksi yang menyebabkan bagaimana sih orang-orang itu bisa membenci agama tersebut dengan membuat sebuah fitnah-fitnah dan lain sebagainya. Oke, nah selanjutnya nih, kira-kira apa saja dampak atau impact yang disebabkan dari adanya kelompok ISIS atau Al-Qaeda tersebut? Setelah tadi kan dijelaskan bahwasanya mereka bahkan mengekspansi sampai sejauh di Asia Tenggara setelah di Timur Tengah dikuasai oleh mereka. Kira-kira apa saja impact atau dampaknya khususnya di Indonesia itu sendiri? Jadi gini ya, dampak yang paling berkena yaitu merusak ideologi suatu negara, di mana ISIS sendiri memiliki ideologi yang berbeda dengan negara-negara lain, dan ISIS menekankan untuk semua umat, terutama manusia, terutama Umat Islam ya, untuk patuh dan tunduk kepada khalifahnya yaitu Abu Bakar al-Baghdadi. Oh, berarti tadi yang memimpin atau pemimpin dari kelompok ISIS tersebut Abu Bakar al-Baghdadi. Jadi ISIS ini secara langsung memaksa untuk menyamakan ideologi sehingga negara ya, untuk tunduk dan sama kepada ideologi sehingga seluruh umat itu tunduk pada satu paham, satu aliran, yaitu di bawah kepemimpinan atau kekhalifahan Abu Bakar al-Baghdadi.
Baghdadi. Jadi itu adalah salah satu impact ya yang diberikan satu Indonesia. impact, namun jika ditelusuri pasti banyak sekali pengaruh-pengaruh dari rusaknya ideologi itu. Nah, benar banget. Jadi dari paham ideologi ini membentuk suatu kegiatan teror. Kegiatan teror. Ya, seperti yang kita ketahui bahwasanya kelompok-kelompok radikal tersebut mengatasnamakan teror mereka sebagai suatu jihad. suatu jihad. Ya, benar banget. Nah, ya itu. Kenapa kok agama Islam ini sangat kental kaitannya dengan radikalisme atau terorisme? Karena kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab ini mengatasnamakan kegiatan jihad yang merelakan atas dasar paham Islam yang mereka yakini bahkan tidak dipahami secara penuh atau hanya separuh-separuh seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana sih bentuk jihad atau kegiatan jihad, aktivitas yang mereka lakukan yang mengatasnamakan sesuatu atau sebutan dengan jihad seperti itu? Nah, sebenarnya jihad sendiri yaitu bisa dilakukan dengan berbagai cara ya. Tidak seperti ISIS yang langsung turun dengan memerangi orang-orang yang tidak sepemahaman dengan mereka. Jadi mereka menganggap bahwa dirinya yang paling benar. Jihad itu bisa kita lakukan secara misalnya kita turun langsung memberikan materi yang kita punya, mengajar atau membantu adik-adik yang kurang mampu untuk belajar. Jadi tidak harus dengan turun langsung berperang dan merusak atau merugikan orang lain. Mungkin saya juga yang saya tangkap mengenai dengan bagaimana cara jihad gitu ya. Karena setahu saya gitu ya, pernah saya dengarkan dari Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab, beliau itu pernah mengatakan bahwasanya cara jihad yang dilakukan oleh sepaham radikal itu sebenarnya tidak benar, karena di sini di dalam Al-Qur'an beliau mengatakan, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab, bahwasanya jihad yang sebenarnya bagaimana ketika ayat Al-Qur'an mengatakan adanya memerangi orang-orang yang dolim. Tidak ada ayat Al-Quran yang mengatakan perangilah orang-orang yang tidak sepaham aliran dengan kamu, yang tidak sepaham keyakinan dengan kamu. Tapi yang dimaksudkan oleh beliau adalah dalam tanda kutip, perangilah orang-orang yang berbuat dolim, berbuat keji terhadap kamu, yang mengganggu hidupmu seperti itu. Jadi menurut saya di sini yang saya tangkap dari pendapat Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab, yaitu jihad yang sebenarnya dilakukan itu bisa disebut sebagai peperangan atau memerangi sesuatu kesalahan. Namun dalam tanda kutip kesalahan tersebut itu dilakukan karena mereka atau orang-orang sendiri atau orang-orang lain yang terlebih dahulu mengacaukan kehidupan kita yang sama sekali kita tidak mengganggunya lebih dahulu. Itu baru bisa dikatakan jihad atau bisa dikatakan perang di jalan Allah, karena mereka mengganggu kita dalam berdakwah kepada jalan Allah. Namun ketika tidak ada masalah apa-apa, kita hanya damai-damai saja, namun kita tiba-tiba datang terus memerangi mereka Dan memaksa mereka iya. Sangat-sangat bukan agama Islam. Oke teman-teman, nah jadi itu adalah sekilas mengenai pembahasan terkait dengan isu radikalisme dan juga terorisme, terkait dengan ISIS dan juga Al-Qaeda, sejarah seluk-beluk dan lain sebagainya. Baik, kiranya cukup. Terima kasih untuk teman-teman, termasuk juga tanggapan yang sudah memberikan respon dari pertanyaan yang kita berikan melalui kolom Q&A. Untuk teman-teman yang lain, jangan segan-segan untuk turut berpartisipasi dalam memberikan argumen melalui kolom Q&A untuk episode kita berikutnya. Baik, kiranya cukup. Di sini saya Farhan Segeluda. Saya Diba Alifasari. Dan saya Alfida Mayanti. Kayak bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan podcast keren dan luar biasa, edukatif konten, inovatif tidak membosankan, dan inspiratif penuh wawasan. Ada podcast, kalau rame lanjut part 2.